Jikalaulah manusia tahu, jikalaulah orang tahu bahwa waktulah yang pertama kali ditanya oleh Allah, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Bu. Ya. Bu. Lagi waktu sebentar ya, Bu. Izin, Pak. Dengan bismillah awal bicara. Alhamdulillah, puji semata. Sambutlah salam dari saya. Salam cinta untuk para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Baitus Salam. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati Bapak Panitia Ramadan Baitus Salam. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemuda, pemudi harapan bangsa yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah awal dan paling awal, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita. Marilah kita tingkatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang kita sembah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas segala rahmat, atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga telah dapatnya oleh kita melaksanakan salat Isya berjamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat bersampulkan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat proklamator Islam, yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ia rela bermandian darah. Nabi Muhammad ia rela berselimutan pedang. Nabi Muhammad ia rela berhujanan anak panah. Demi apa? Demi ingin menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah terbentang luas di atas permukaan bumi ini. Maka demi mengenang jasa dan pengorbanan beliau, marilah kita kirimkan salawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam takkan indah tanpa bintang. Lautan takkan indah tanpa gelombang. Begitu juga dengan salawat takkan indah tanpa salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, kami tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja. Apa ancak judul malam, Bu? Ha, Bu? Bu? Kok enggak ada suaranya, Bu? Padahal udah berbuka tadi. Padahal udah makan, udah minum. Udah makan, Bu? Udah minum? Udah mati? Baiklah, judul kita yakni tentang kepentingnya itu akan waktu. Andai Allah menurunkan hanya satu surat ini saja, tidak ada 113 surat yang lain, lakafah, cukup. Begitu kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat Kairo tahun 204 Hijriah. Surat apakah itu? Maka surat ini dibaca oleh khatib setiap khutbah kedua hari Jumat untuk mengenang kemuliaan dan keagungannya. Wal asr, demi waktu. Orang barat berkata, time ismani, waktu adalah uang, karena mereka bangun peradaban materi. Jika ada materi, maka waktu bermakna. Sedangkan Islam mengajarkan wal asr,
Kenapa? Karena yang pertama kali ditanya oleh Allah bukanlah harta kita, bukanlah kedudukan kita, bukanlah akan jabatan tinggi kita, akan tetapi yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah waktu yang aku berikan kemana engkau pakai. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Pada saat itu semuanya akan ditanya berapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in taudu nikmatallah. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau jadikan ranting-ranting di atas permukaan bumi ini sebagai penanya. Daun-daun di atas permukaan bumi ini sebagai bukunya. Dan air-air di atas permukaan bumi ini sebagai tintanya. La tuhsuha, kau tak dapat berapa menghitungnya. Siapa yang sanggup menghitung hembusan nafas? Siapa yang sanggup menghitung nikmat detak jantung, tetesan darah? Siapa yang sanggup menghitung nikmat hembusan nafas, bisikan hati? Tak ada satupun yang sanggup menghitung. Tetapi di antara nikmat yang banyak tersebut, yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah an umrihi fima afna. Umur yang aku berikan, kata Allah, kemana engkau pakai? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, di hari yang baik, di hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, andai mati kita pada hari ini, kita dapat menjawab, ya Allah, di hari ini aku isi dengan salat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu aku lanjutkan dengan salat sunnah qabliyah Isya. Setelah itu aku lanjutkan dengan salat Isya. Setelah itu aku lanjutkan dengan salat ba'da Isya. Maka semua itu bernilai ibadah. Betul Pak? WC tempat syaitan, najis, kotor. Tapi bagi orang Islam itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena ketika itu ia langkahkan kaki kirinya lalu ia bacakan Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is. Makan, semua orang makan, hewan di luar sana juga makan, tetapi makan orang beriman itu juga bisa berubah menjadi ibadah. Kenapa? Ketika itu ia bacakan bismillah, ya hulam, wahai anak kecil, samillah, sebut nama Allah, kul mimma yalif, makan apa yang dekat pada dirimu. Menyebut nama Allah menyebabkan tradisi, kebiasaan, rutinitas kita berubah menjadi ibadah. Maka oleh karena itu, jikalaulah manusia tahu, jikalaulah orang tahu bahwa waktulah yang pertama kali ditanya oleh Allah, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Padahal setelah itu Allah bersumpah demi waktu. Padahal biasanya Allah bersumpah demi makhluk yang besar. Was-sama'i wat-tariq, demi langit. Was-samsi wal-duhaha, demi matahari. Wal qamari iza talaha, demi bulan, makhluk yang besar. Tapi di saat lain Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut urutan waktunya. Ketika terbit fajar dia bersumpah wal fajri walayalin ars. Ketika masuk waktu subuh dia kembali bersumpah was subuhi iza tanaffas. Ketika masuk waktu duha dia kembali bersumpah wad duha wal laili iza saja. Ketika masuk waktu siang dia kembali bersumpah wan nahari iza tajalla. Ketika masuk waktu petang dia kembali bersumpah wal asr innal insana lafi khusr. Ketika masuk waktu malam dia kembali bersumpah wal laili iza yahsha wal laili iza saja. Ini menunjukkan betapa besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, melebihi besarnya bulan, melebihi besarnya makhluk yang lain. Kenapa? Karena kita berada dalam ruang dan waktu. Dan waktu akan ditanya oleh Allah setelah itu. Innal insan, sungguhnya manusia, lafi, lam menunjukkan penekanan makna sungguh. Lam jika dibaca panjang, la tidak. Tapi jika dibaca pendek, lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh pasti dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi 2 kali. Orang yang punya kuasa rugi kalau tidak memakai waktunya.
Orang yang tidak punya kuasa rugi 2 kali. Maka siapa yang beruntung? Innal insan. Insan diambil dari kata uns. Jinak. Mengapa manusia sebut dengan jinak? Lawan dari kata bahimah. Hewan pak, yang tidak ada jinak pada dirinya, pasti ia liar, menerkam. Betul. Maka manusia yang tidak tunduk pada hukum Allah, manusia yang tidak jinak pada hukum Allah, maka mereka disebut ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih tak berguna daripada binatang. Maka oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai insan. Diambil dari kata masyah, lupa. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Mengingatkan itu disebut dengan tausiah, disebut dengan tazkirah, disebut dengan saling mengingatkan, saling mewasiatkan. Fazakir, beri peringatan. Laki-laki yang sehat, laki-laki yang balik berakal, tidak kurang satu apapun, wajib telingahnya mendengarkan tausiah ataupun khutbah di hari Jumat. Salah satu rukun khutbah ialah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada kamu semua, kata khatib, wa nafsi, terlebih dariku, bitaqwallah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Masral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Innal insan, manusia yang lupa. Innal insan, manusia yang lalai itu mesti diingatkan bahawa mereka lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tidak rugi. Kenapa? Karena kita berada dalam rumah Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tidak rugi. Kenapa? Karena kita mendengar ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita tidak rugi. Kenapa? Karena kita bersama hamba-hamba Allah. Tapi menjauh di sana, saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, mereka yang sibuk dengan pekerjaannya, mereka yang sibuk dengan duniawinya, mereka amatlah rugi. Walaupun secara materi mereka beruntung, tetapi kerugiannya amat nyata kerana waktu yang mereka sia-siakan tak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita tarik sebagai kesimpulannya, marilah kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan yang baik, 1 bulan penuh, marilah kita mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jikalaulah kematian telah datang, jikalaulah kematian telah menyapa pada diri kita, maka pada saat itu penyesalan akan datang. Akan tetapi penyesalan saat itu tidak lagi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian tidaklah dapat ditunda walaupun sesaat, dan tidak dapatlah dimajukan walaupun sesaat. Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa-apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Beli keripik di pasar bawah, menaiki sepeda lalu terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.